Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal 40, di mana di sana dikisahkan tentang Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Seringkali ya kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat, namun saya juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara Yusuf membuang dia dan akhirnya menjual dia ke Mesir karena mereka membenci mereka. Ketika mereka berhasil membuang dan menjual dia, mereka berpikir yes ya, dendam mereka sudah terjadi, Yusuf pasti akan sial hidupnya. Tapi mereka lupa bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Dan mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka itu adalah bagian dari menggenapi rencana Tuhan. Karena itu saudara, kita ini jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan ketika mengalami sesuatu yang buruk. Yusuf merasakan tidak enak dibuang sebagai budak ke Mesir, dijual. Tetapi ternyata ya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa Yusuf menggenapi ya rencana dan kehendak Tuhan. Dan akhirnya saudara, Yusuf sampai di penjara gara-gara difitnah oleh istri Potifar. Kalau kita berpikir secara manusia, mungkin Yusuf akan berkata sial banget. Orang di penjara itu ya adalah satu hal yang tidak mudah saudara. Tekanannya berat, ya bahkan pergumulan berat kalau sudah sampai di penjara. Tetapi orang yang disertai Tuhan, yang terus berharap pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah, dia akan terus melihat. Ya di penjara sekalipun Tuhan mengangkat Yusuf karena Tuhan memberkati dia. Akhirnya dia mengartikan mimpi juru minuman raja dan juru roti. Ya, dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi mereka. Sehingga itulah cara Tuhan. Kenapa Yusuf harus dibawa ke penjara? Karena tidak ada cara lain bagi Yusuf untuk bisa sampai ke istana raja selain melalui pintu penjara. Karena itu apapun yang sedang kita hadapi sekarang, mungkin itu penjara, kita rasa penjara keuangan, kita rasa terpenjara dalam rumah tangga karena ada masalah, ya dalam kesehatan rasanya terpenjara, tapi kita percaya siapa tahu saudara. Ya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menggenapi rencana dalam hidup kita. Jangan pernah marah dengan keadaan, tapi belajarlah bersyukur dan belajarlah mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Kejadian pasal 41. Judul perikopnya adalah mimpi Fir'aun. Ayat yang pertama dikatakan di sana, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya, jadi setelah 2 tahun, berarti Yusuf ini dalam penjara sudah 2 tahun saudara ya. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah ya, bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Jadi setelah 2 tahun Yusuf menerjemahkan mimpi kepala ya pencampur minuman dan kepala pengawas makanan raja itu, kepala roti raja. Sudah lewat 2 tahun, akhirnya Raja Fir'aun bermimpi. Dia bermimpi ada 7 ekor ya lembu yang badannya bagus dan juga ya sehat lah ya. Lalu lembu-lembu itu 7 ekor memakan rumput yang di tepi sungai. Dia juga mimpi ada 7 ekor lembu lain yang keluar juga dari dalam sungai Nil. Itu buruk ya, jelek lembu itu, kurus ya dan tidak menarik. Dan lembu-lembu itu juga berdiri di samping lembu-lembu yang memakan rumput tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang baik. Jadi dia melihat dalam mimpi itu 7 ekor lembu yang buruk ini, yang kurus, yang jelek itu memakan justru lembu-lembu yang baik itu dan indah dan gemuk ya. Lalu Fir'aun terbangun. Ayat 5, setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Ya, nampak timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik.
Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ya, bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Jadi Fir'aun bangun, tidur lagi, mimpi lagi. Kali ini ya ada bulir-bulir, dikatakan gandum. Bulir gandum yang gede sama yang bulir gandum yang kurus dan jelek. Tapi anehnya bulir gandum yang kurus itu memakan ya 7 ya bulir gandum yang bagus tadi. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Pada zaman itu namanya juga raja, saudara. Suka-suka dia mau terjemahkan mimpi, dia panggil semua ahli-ahli yang ada di negeri itu, orang-orang berilmu ya di Mesir, dipanggil untuk menerjemahkan apa arti dari mimpi Fir'aun itu, saudara. Dan ya dia gelisah mikirin apa artinya ya 7 lembu yang kurus makan 7 lembu yang gendut dan bagus, 7 bulir gandum yang jelek memakan 7 bulir gandum yang baik. Lalu dia gelisah, dipanggil semua orang-orang berilmu, ahli-ahli mimpi untuk menerjemahkan mimpi itu, tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu, karena mereka juga takut, saudara. Kalau diartikan salah arti, wah bisa dibunuh. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Kepala juru minuman itu kan orang yang dekat dengan raja, karena dia yang harus mencampur minuman raja. Dia bilang begini, saudara, kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat 10, waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat yang ke-11, dia bilang, pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi yang artinya itu sendiri-sendiri. Ya, ayat 12, bersama-sama dengan kami di sana ada di antara seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Jadi kepala pencampur minuman yang dulu masuk penjara, yang akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya, dia cerita kepada raja, raja, dulu saya kan pernah dipenjara karena ada kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan saya, tapi akhirnya saya juga dipenjara. Nah, waktu itu saya mimpi dan kepala roti juga mimpi. Kami dua-dua punya mimpi. Dan saat itu ya kami bingung apa arti mimpi itu, dia bilang. Ya, di situ itu ada seorang muda, orang Ibrani, dia berkata ya, dia itu hambanya kepala pengawal istana, karena pada waktu itu Yusuf diberi kepercayaan oleh ya kepala pengawal di dalam penjara itu. Lalu ya dia mengartikan mimpi kami itu kepada kami masing-masing, dia bilang. Ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula yang terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu yang digantung dihukum mati. Dia cerita kepada raja. Jadi saudara, saya percaya dari sini kita menarik kesimpulan bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu seringkali Tuhan izinkan agar kita bisa bersaksi. Ya, ada pengalaman pribadi, Yusuf harus dipenjara, lalu dia mengartikan mimpi. Mungkin Yusuf menunggu sampai 2 tahun ya masih dalam penjara, apa yang terjadi dengan hidupku, begitu saudara. Dan akhirnya dikatakan ya ayat 14, kemudian Raja Fir'aun menyuruh orang manggil Yusuf. Lalu segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ya dia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Yusuf harus ditahan di penjara sudah 2 tahun lebih untuk kesalahan yang tidak dia lakukan, tapi itulah harga untuk mencapai rencana Tuhan. Ya, Yusuf harus mendekap di penjara, dan mungkin Yusuf bertanya, kok lama ya Tuhan 2 tahun, tapi ingat, waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Ayat 15, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya.
Tetapi aku telah mendengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Raja Fir'aun bilang, aku tuh mimpi, tidak ada yang bisa artikan. Tapi aku dengar bahwa kamu tuh bisa mengartikan mimpi, ya kata Fir'aun. Dan di sana dikatakan saudara, ya ayat yang ke-16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Lihat saudara, Yusuf orang yang disertai Tuhan. Kenapa dia disertai Tuhan? Karena waktu Fir'aun bilang kamu sudah menerjemahkan mimpi dari kepala pencampur minuman dan juru roti itu, Yusuf nggak bilang, oh iya aku bisa. Nggak. Perhatikan kerendahan hati Yusuf. Ya, dia bilang, sekali-kali bukan aku, itu bukan aku, tetapi Allah yang mengartikan dan memberitakan kesejahteraan juga kepada tuanku, dia bilang. Jadi dia tidak sombong saudara. Orang yang disertai Tuhan, yang dikenan Tuhan itu tidak sombong. Dia nggak bilang, oh iya saya memang jago, nggak. Tapi dia bilang, ya semua itu karena Tuhan yang menerjemahkan. Tuhanlah yang menyuruh aku untuk memberikan aku hikmat untuk menerangkan bahwa arti mimpi itu ini dan ini, saudara ya. Jadi dia tidak bilang dia, tetapi Tuhan yang menerjemahkan mimpi itu. Dia bilang Allah yang juga menerjemahkan mimpi itu kepada dia, saudara ya. Dan Yusuf berkata, dan Allah yang sama itu juga akan memberitahukan kesejahteraan itu kepada Raja Fir'aun. Ayat 17 saya dikatakan, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, dia bilang. Ya, dari sini saudara kita melihat bagaimana kerendahan hati Yusuf. Dia mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Dia tidak sombong berkata bahwa itu dia, tetapi itu Tuhan. Ya, jadi dia menyaut, bukan aku tapi Allah. Dan Allah yang sama itu juga yang akan menerjemahkan mimpi dari Fir'aun. Ayat 17, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulitnya pemalut tulang. Ya, kulit pemalut tulang artinya ya kurus kering, tinggal kulit bungkus tulang. Sangat buruk ya bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir, dia bilang. Ya, tapi anehnya dia bilang ayat 20, lembu yang kurus itu dan buruk itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk, yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama dan buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku, kata Fir'aun, ya terbangunlah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu dia bilang, kulihat juga timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan juga baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ya, Yusuf ngomong, itu mimpinya sama aja, berarti 7 lembu yang buruk memakan yang baik dan 7 gandum yang buruk memakan gandum yang baik. Itu Tuhan mau berbicara kepada tuanku Fir'aun. Dia bilang Tuhan sedang menunjukkan apa yang hendak dilakukannya kepada tuanku Fir'aun. Lalu Yusuf berkata, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin itu juga maksudnya akan ada 7 tahun masa kelaparan. Yusuf berkata kepada Fir'aun, itu artinya Tuhan memberitahukan kepadamu akan datang masa kelaparan yang menimpa negeri itu.
Ya, inilah maksud perkataanku, dia bilang. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Jadi Yusuf bilang itu tandanya akan datang 7 tahun masa kelimpahan yang luar biasa, tetapi setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan yang akan membuat semuanya kering dan kurus, ya. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan itu dan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri di dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Saudara, apa yang terjadi ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk umat pilihannya juga akan dibawa datang ke Mesir. Perhatikan betapa Tuhan itu sangat mengasihi dan memperhatikan umat pilihannya, sehingga dia memakai Yusuf diutus ke Mesir, ya, untuk menyediakan masa di tengah masa kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi, umatnya yaitu keturunan Yakub, Israel, akan dipelihara juga. Dan akhirnya Yusuf memberitahukan kepada Firaun, kamu harus mengangkat seorang yang berhikmat, yang dapat mengatur. Sebelum kelaparan itu terjadi, dia harus menempatkan penilik atas negeri ini. Dalam 7 tahun kelimpahan itu, ya, Yusuf berkata kepada Firaun, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun ke tahun, ya, baik yang sekarang maupun yang akan datang, supaya ada persediaan makanan kalau terjadi kelaparan 7 tahun itu. Dan demikianlah segala buah makanan itu akan menjadi persediaan di negeri ini dalam 7 tahun kelaparan. Demikianlah Yusuf memberitahukan kepada Firaun agar dia mengangkat seorang yang bijaksana. Kita melihat saudara Yusuf memastikan, ya, kemarin kita juga sudah baca bahwa dia dapat menafsirkan mimpi itu karena Tuhan yang memberikan dia hikmat, bukan karena dia pintar atau bisa. Ya, dan setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf memberi kepada Firaun raja sebuah rencana untuk bertahan hidup selama 14 tahun ke depan. Dan satu-satunya cara untuk mencegah bahaya kelaparan yaitu melalui perencanaan yang matang. Ya, Yusuf menyusun strategi. Orang yang disertai Tuhan itu akan diberikan hikmat untuk melakukan segala sesuatu, saudara. Sehingga Yusuf menjadi orang yang dapat juga memberi jalan keluar kepada Firaun, bukan hanya menafsirkan mimpi, tapi dia memberi strategi perencanaan bagaimana Mesir bisa terhindar dari kelaparan itu, saudara. Ya, dan akhirnya Yusuf, ya, kalau kita lihat nanti akhirnya Firaun memberikan Yusuf kepercayaan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-37, Kejadian 41. Judul perikopnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah, ya, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Perhatikan saudara, orang yang takut akan Tuhan itu penuh dengan roh Allah yang akan memberikan dia hikmat dan kepandaian sampai orang lain melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan roh Allah ada dalam dirinya. Sehingga Firaun berkata, ya,
Tidak ada orang yang seperti kamu yang sangat berakal budi, penuh dengan roh Allah. Firaun berkata, ya, Allah lah yang telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, ya, dan tidak mungkin ada orang yang lebih berakal budi lagi daripadamu. Ayat 40 dikatakan di sana, engkaulah yang akan menjadi penguasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Pada tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow, kita melihat ketika Yusuf diangkat di rumah Potifar, dia juga diberikan kuasa atas seluruh harta Potifar. Ya, tetapi pada akhirnya dia difitnah, saudara, direndahkan, dihina, lalu dibuang ke dalam penjara. Tetapi lihat, rencana Tuhan tidak pernah berhenti bagi orang-orang yang diurapinya. Mungkin saat ini kita sedang difitnah, kita dihina, kita ditendang, bahkan dianggap melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, tidak apa-apa saudara kalau Tuhan mengizinkan itu, biarkan saja, jalani saja dan bersyukur saja. Saya juga pernah melewati hal-hal yang seperti itu. Tetapi perhatikan, orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupannya, saudara. Bahkan Firaun berkata, aku memberikan kuasa atas istanaku kepadamu. Bahkan Firaun bilang, ya, bedanya aku dengan kamu itu hanya terletak pada tahta saja. Karena aku memiliki jabatan raja, kamu tidak, tetapi kuasa atas istanaku itu semua aku berikan padamu, itu kata Firaun. Firaun menyadari bahwa Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Ya, mungkin saudara, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, tetapi orang-orang yang mengenal Anda harus melihat bahwa Allah ada di dalam hidup Anda. Orang harus melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Melalui perkataan, perbuatan kita, bahkan kemurahan hati, serta nasihat-nasihat bijaksana kita. Ya, biarlah orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita, bahwa Allah mengurapi kita, saudara, ya. Di sana dikatakan Firaun berkata, ya, tidak ada lagi orang yang lain yang seperti engkau yang berakal budi. Aku tidak akan mencari orang lain, engkaulah yang akan kuberi kuasa atas istanaku. Dan Firaun bilang, kelebihanku atasmu hanyalah tahta ini. Ya, tapi semua kuasanya sama. Wow, saudara. Perhatikan Yusuf naik dengan cepat ke puncak, ya, dari tembok-tembok penjara yang tadinya dihujat, dihina, difitnah. Tetapi Tuhan membawa dia naik ke istana Firaun. Ya, latihannya untuk menduduki posisi penting ini termasuk mula-mula menjadi budak, kemudian menjadi tawanan di penjara. Dalam setiap situasi, saudara, mari kita belajar bahwa pentingnya, ya, kita ini terus, ya, percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tidak peduli saat kita menghadapi yang tidak menyenangkan, kita harus percaya bahwa itu adalah bagian dari program pelatihan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebelum Yusuf dimuliakan, dia mengalami banyak hal yang tidak enak, saudara. Ya, tetapi itulah cara kerja Tuhan. Kenapa kita diizinkan difitnah, direndahkan, dihina, ditendang? Supaya kita ini juga, ya, belajar rendah hati. Ketika Tuhan mengangkat, kita tidak sombong. Yusuf akhirnya diberikan, saudara, kepercayaan. Ya, Firaun berkata, tidak ada yang lebih, ya, aku daripadamu, itu hanya tahtaku inilah. Selanjutnya ayat 41, Firaun melantik, ya. Akhirnya selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan dikenakannya pada jari Yusuf. Wow, cincin materai itu berbicara, ya, otoritas, kekuasaan raja, itu seperti tanda tangan raja. Dan cincin itu diberikan kepada Yusuf, dipakaikan kepada Yusuf. Ya, hal yang sederhana, saudara. Memang Yusuf harus masuk ke dalam penjara untuk bisa masuk ke dalam istana Raja Firaun. Ya, dan akhirnya saudara diberikan cincin materai itu, dilepas dari jarinya Firaun lalu dipakaikan kepada Yusuf. Lalu saat itu juga pun Yusuf dilantik. Ya, lalu Firaun memakaikan cincinnya kepada,
Ya, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Wow, Yusuf tiba-tiba berubah menjadi seorang yang berkuasa. Dari tahanan penjara diangkat Tuhan, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin engkau hari ini berkata, tidak mungkin nasibku berubah. Ya, tidak mungkin aku mengalami ini. Engkau belum mengalami yang lebih buruk dari Yusuf menjadi tawanan di penjara. Tapi ketika Tuhan melihat kesungguhan hati Yusuf, hidup takut akan Tuhan, berserah pada rencana Tuhan dan tetap percaya, tidak bersungut-sungut. Dari tahanan langsung dilantik saat itu juga, hari itu juga dipakaikan cincin, saudara ya. Dan akhirnya di sana dikatakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Ayat 45, lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta diberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Yusuf diganti namanya. Ya, Firaun menamai Yusuf Safnat, ya, Paaneah, dan memberikan Asnat, ya, yaitu anak Potifera imam, ya, anak imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Lalu Yusuf tampil sebagai penguasa atas tanah Mesir, saudara ya. Firaun mungkin ya telah berupaya untuk membuat Yusuf lebih bisa diterima dengan cara memberikannya nama dan seorang istri Mesir. Firaun barangkali hendak ya meminimalkan fakta bahwa Yusuf itu dahulu seorang gembala yang mengembara budak ya, dan pekerjaannya tidak disukai oleh orang Mesir. Dia cuma budak, bahkan di penjara. Makanya diberikan kemuliaan, diberi ya istri, diganti nama. Ya, dia juga ya sedang membuat nama Yusuf lebih mudah diucapkan dan diingat oleh orang Mesir. Dan ini juga menunjukkan betapa tingginya dia dihormati dengan memberinya seorang anak perempuan dari pejabat Mesir yang terkemuka. Wow, dinikahkan sama anaknya imam di Mesir, saudara. Dan dikatakan di sana Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf satu berumur 30 tahun ketika ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang memerintah di Mesir. Pada usia 17 tahun dia dijual menjadi budak oleh kakak-kakaknya. Ya, jadi dia menghabiskan waktu selama 13 tahun sebagai budak bangsa Mesir dan sebagai tawanan di penjara. Jadi 13 tahun dia diproses Tuhan, saudara. Memang tidak mudah ya. Kita harus menjalaninya. Proses itu lama atau tidak tergantung ketaatan kita. 13 tahun Yusuf diproses Tuhan, baru biasa dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa, saudara ya. Bahaya kelaparan saat itu ya datang ke atas Mesir, saudara. Lalu Yusuf ya di tanah itu mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, di daerah-daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ditampung, bikin lumbung-lumbung untuk menampung gandum. Sebab itu harus dipersiapkan sebelum masuk 7 tahun masa kekeringan atau kelaparan melanda, saudara ya. Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan itu. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, dia dikatakan. Ayat yang ke-50, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.
53 setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti, saudara, ya, kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. 56 kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Enggak main-main, kelaparan di seluruh bumi. Hanya di Mesir ada gandum karena Yusuf ada di sana, diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahaya kelaparan, ya, suatu bencana alam, karena orang-orang zaman dulu itu nyaris hanya bergantung pada hasil panen mereka sendiri untuk mendapatkan makanan. Jadi kondisi yang nyaris sempurna dibutuhkan untuk menghasilkan panen yang baik karena tidak ada pupuk kimiawi dan pestisida. Jadi pada zaman itu mungkin kita bertanya, ya, masa kelaparan di seluruh bumi? Karena zaman itu belum ada pupuk, belum ada insinyur pertanian, ya, belum ada ahli-ahli pertanian. Jadi mereka hanya berharap benar-benar hujan, ya, yang turun dari langit. Jadi kalau masa panas, ya, tidak ada hujan, ya sudah mati semua, saudara. Bahkan tidak ada pupuk, tidak ada apa-apa. Ya, dan akhirnya saudara, ya, ketidakpastian turunnya hujan atau serangan hama dapat menyebabkan gagalnya panen dan kelaparan yang besar. Tidak adanya tempat penyimpanan atau lemari es atau transportasi mengubah bahaya kelaparan yang biasa menjadi situasi yang akan sulit, saudara, ya, bagi mereka. Tetapi saat itu Yusuf sudah mengantisipasi bahaya kelaparan itu sebab Tuhan memberi dia hikmat. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, betapa luar biasa Tuhan itu kalau menyertai. Bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat pembelaan dari Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Malam ini kami mendengar kisah bagaimana Tuhan menyertai orang yang takut akan Engkau. Yusuf disertai Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada dia hikmat, marifat untuk menimbang, bahkan akal budi, sehingga dia diangkat Tuhan dari tawanan penjara menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Kami berdoa Bapa, Tuhan Engkau tolong agar setiap kami juga belajar hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, para suami, istri kami, anak-anak kami, satu keluarga, untuk kami belajar hidup takut akan Tuhan, agar masa depan kami sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami juga yang belum mengenal Engkau, biar Engkau nyatakan anugerah, lawatan mujizat-Mu Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, jamahan Tuhan, bahkan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi setiap orang, dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.